wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Insyaallah mudah-mudahan ini sangat bisa membantu dan bermanfaat untuk Bapak Ibu saudara muslimin sekalian ya. Barakallahu fikum. Karena ini sudah siang, tadi malam sebetulnya saya sudah sampai di Karanganyar sini ya. Cuma dalam perjalanan ya alhamdulillah diberi kemudahan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini insyaallah nanti awal saya sampaikan bahwa jin itu ada wujud, kemudian sihir itu ada. Kemudian langsung ini ada nanti hukum-hukum sihir, baik itu bermain sendiri jadi tukang sihir ataupun minta orang lain untuk menyihir. Itu ada hukum. Sudah ada hukum berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, juga pendapat para salafus soleh. Tapi untuk hukum kita nanti ambil belakangan, kita langsung masuk kepada penjagaan. Jadi kita nanti kajikan jin itu ada, sihir itu ada, dan bagaimana penangkalnya. Ini yang sangat penting. Untuk hukumnya nanti kalau ada waktu, masih ada waktu, kita sampaikan juga insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Sesuai dengan judul, dan ini perlu perkenalan boten nih. Penangan sedikit nggih, biar tahu ujuk-ujuk kok ngomong di depan ngoten nggih. Jadi nama kula nggih niku Ahmad Robani. Kemudian domisili teng Kota Kediri, Jawa Timur. Terus untuk syariat nggih, karena ini syariat yang akan disampaikan ini bukan ilmu dunia nggih, ilmu syariat. Kenapa kok titelnya SE? SE kok nyampaikan syariat? Mungkin aneh nih gitu kan. SE niku memang sudah lama kalau titel SE-nya. Tahun 2005 saya sudah SE niku. Kemudian untuk syariatnya masih semester akhir, semester 8 di Jamiah Imam Muhammad bin Saud Riyadh, tapi online, KJJ, kuliah jarak jauh. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai biar nanti SELC SELC. Jadi saya nyampaikan syariat apa yang saya dapatkan dari para ulama dan juga syekh saya sendiri, kemudian dari khususnya untuk tauhid, akidah dan lain-lain, itu yang kita pelajari selama kita kuliah, dan juga dari para literatur kitab maksudnya ya, dari para ulama salafus saleh kita. Semoga ini bisa bermanfaat ya, insyaallah. begitu kenalannya. Judul yang kita sampaikan saat ini adalah campur tangan jin di tubuh manusia. Bahasa Arabnya itu tadakhulul jinni fi jasadil ins. Jadi campur tangannya jin, bangsa jin kepada manusia. Itu bisa terjadi kalau manusia yang dimasuki jin ini adalah memang dia lemah, rohaninya lemah. Jadi utamanya jin itu bisa masuk itu karena memang rohani seseorang atau ibadah ya, hubungannya rohani syariat. Dalam mengamalkan syariat itu lemah. Itu bisa atau gampang dimasuki oleh yang bangsa jin ini. Jadi walaupun jasmani seseorang itu kuat atau kekar badannya nggih, latihan tiap hari gitu kan. Tapi kalau rohaninya lemah, maka jin itu bisa masuk. Dan kalau sudah masuk, berhasil masuk, dia berusaha bertempat di utamanya itu di otak seseorang, otak manusia. Kenapa? Otak manusia ini punjer,
pergerakan. Kalau otak sudah dikuasai, insya Allah semua sudah bisa dimainkan oleh si bangsa jin ini. Dasar dalilnya wa an Sofiyah binti Huyayyin radhiyallahu anha, dari Ibu Sofiyah Ummul Mukminin zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna syaitana yajri minal insi majrad dam. Setan itu bisa berjalan di aliran di dalam diri manusia, itu aliran darah. Napa namanya ini? Otot yang kecil-kecil, napa? Pembuluh darah, buluh darah. Qala al-qadi wa ghairuhu, dan berkata siapa qadi, seorang ulama dan selainnya qadi, kila dikatakan huwa ala dhahirihi. Jadi berjalan, jin itu bisa berjalan di dalam tubuh manusia di aliran darah itu yang sebenarnya ala dhahirihi. Wa annallaha ta'ala ja'alahu quwwatan wa qudratan, dan memang Allah yang menjadikan si jin ini punya kuatan wa qudratan, kekuatan, kemampuan untuk ala jari fi batinil insi majari damihi. Dia oleh Allah memang dikasih kemampuan, kekuatan untuk berjalan di dalam tubuh manusia di aliran-aliran darahnya dia. Jadi bisa mengecil nih. Bisa mengecil seperti kuman. Ini dohir, bukan kinayah, bukan. Bukan kinayah. Ini yang sebenarnya. Bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Maka di sini perlu kewaspadaan. Kita sebagai manusia nggak mau kan diganggu jin. Cobi, bapak ibu yang pengen diganggu jin sinten? Ngacung. Oh, kalau buatan. Kan nggak ada yang mau. Maka waspada, karena apa? Bangsa jin bisa masuk ke badan manusia. Dalilnya jelas, pendapat para ulama jelas. Ini dohir, ini bukan kinayah. Ini yang sebenarnya, ini bisa masuk. Taib. Niku dasar bahwa jin itu memang bisa masuk ke badan manusia dan bisa mempermainkan manusia yang lemah ya. Tentu saja yang lemah. Manusia yang dari sisi tauhid, akidah, ibadah mereka lemah. Maka insya Allah nanti disampaikan bagaimana cara menghadapi mereka supaya kita kuat dengan mereka. Al-adillatu ala wujudi al-jin. Sekarang kita sampaikan dalil-dalil wujudnya jin. Minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an yang mulia Al-Karim, surat Al-Ahqaf ayat 29. Jangan bisa catat surat Al-Ahqaf 29, itu dasar bahwa jin itu ada. Jin itu wujud. Kemudian Al-An'am 130, Ar-Rahman ayat 33, Al-Jin ayat 1, Al-Jin ayat 6, Al-Ma'idah ayat 91, kemudian An-Nur ayat 21. Itu di situ disebutkan lafaz-lafaz jin. Allah Azza wa Jal menyebut dalam Al-Qur'anul Karim jin itu ada. Jadi kalau orang mengatakan jin itu tidak ada, dia nggak percaya dengan Quran. Nggak percaya dengan Quran. Jadi jin itu ada. Dan yang mungkin kita sudah hafal, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin. Saya tidak menciptakan jin dan manusia. Berarti Allah menciptakan jin. Jin itu ada. Jin itu wujud. Jangan bilang nggak ada. Dan kenapa? Karena ada orang yang bilang nggak percaya jin itu ada. Nah, ini hubungannya dengan akidah. Berarti akidahnya gimana? Oh, Allah sudah nyampaikan dalam Al-Quran jin itu ada. Maka jin itu ada, jin itu wujud. Kemudian dari sunnah Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kalau berkata Abdullah bin Mas'ud, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Saya suatu malam bersama Nabi, faqadnahu faltamasnahu. Kemudian kami kehilangan Nabi saat itu. Dan kami berusaha mencari Nabi fil audiyati wasyi'ab, di lereng Audiyah. Audiyah niku lembah.
wasyi'ab dan perbukitan. Jadi bukan di Madinah ini, di kawasan perjalanan gitu. Nah, pernah Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud kehilangan Rasulullah. Tahu-tahu kok kemana Rasul? Dicari-cari nggak ada. Faqala maka bersabda siapa Nabi, al hadis nggih, panjang hadisnya niku ceritanya. Kemudian Nabi bersabda, atani da'il jin fadahbatu ma'ahu faqara'tu alaihim al-Qur'an. Saya tadi itu mendatangi da'i jin, pendakwah jin. Jadi dari bangsa jin itu ada pendakwah. Jadi memang jin itu sama dengan kita manusia. Kalau yang muslim, jin muslim, ya ada tukang dakwahnya, ada dai-nya. Nah ini memang dai-nya yang datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah. Akhirnya saya datangi mereka dan saya bacakan Quran, saya ajarkan Quran kepada mereka, saya sampaikan Quran pada mereka. Ini petunjuk dari sunnah bahwa jin itu ada. Rasulullah ketemu, Rasulullah ngajari Quran kepada jin Islam dai ya. Ini jin Islam nih, mubaleknya, pendakwahnya, pendakwah jin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis kedua dari Ibnu Abbas, qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taifatin min ashabi. Saat itu Rasulullah intolak ya, bepergian bersama sebagian dari para sahabat, amidina ila suqi Uqad, menuju ke pasar Uqad. Pasar Uqad ini antara Mekah dan Taif. Mekah dan Taif, tapi lebih dekat ke Taif. Al hadis juga panjang hadisnya. Fa anzalallah ala nabihi, kemudian Allah menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ayat qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya, diwahyukan kepada saya, sabda Nabi, itu ada sebagian golongan dari jin yang berusaha mendengarkan apa yang saya baca. Itu cerita singkatnya niku, karena bangsa jin niki merasa ada gangguan. Ini selama ini nggak pernah kita dilempar pakai nopo bintang obor kalau bahasa kita. Nah, sekarang kok ada bintang yang mengejar kita. Ini mesti ada sesuatu yang baru ini. Akhirnya mereka berusaha mencari. Nah, ketemulah dengan Nabi di pasar Uqad ini. Golongan jin ini kan nyebar ke timur, ke barat. Coba cari ada apa ini. Kok kita sekarang nggak aman mendengarkan kalamullah, mencuri firman Allah kepada para malaikat, nggak aman lagi. Hanya mereka yang mendengar, dan segolongan dari jin ini berjumpa Rasulullah di pasar Uqad ini. Saat itu Rasulullah sholat dan baca Quran, didengarkan oleh segolongan ini. Lah ini suatu yang baru ini. Ini yang menjadikan kita sekarang terhalang untuk mendengarkan kalamullah, mencuri. Kan mereka berusaha mencuri pendengaran apa yang difirmankan oleh kepada malaikat untuk terjadinya hal yang akan terjadi di dunia ini. Dan kalau mereka berhasil mencuri pendengaran, mereka langsung sampaikan ke bawahnya. Jadi susun-susun, sampaikan bawahnya. Lah, yang paling bawah kalau selamat nggak kena lemparan bintang itu, mereka sampaikan berita ini satu aja yang benar kepada dukun-dukun itu, tukang sihir itu, yang mana akhirnya mereka campur ribuan dusta. Jadi kalau tanya ke dukun dan tukang sihir itu di bahasanya bahasa Karanganyar, kalau bahasanya dikibuli gitu. Banyak dustanya. Kadangkala kalau nggak berhasil ya mungkin didustai aja, nggak bener beritanya niku. Nah, maka itu akhirnya Rasulullah diberi wahyu oleh Allah. Wahyu katanya wa innama uhiya ilayya ilaihi qaulul jin. Nah, yang diwahyukan kata Ibnu Abbas yaitu ucapannya jin yang berusaha mendengarkan itu. Itu maksudnya. Jadilah surat ini ayat pertama dalam surat jin. Nah, ini menunjukkan sunnah atau hadis bahwa jin itu ada. Ini kita sampaikan seperti ini karena ini urusan akidah. Jadi kalau nggak percaya jin itu ada, bagaimana bisa sembuh dari penyakit yang diganggu jin? Dan bagaimana akidah kita? Ada akidah seseorang itu, jangan kita ya.
akidah seseorang itu. Kalau nggak percaya jin itu ada. Ya, baik. Kemudian wa an Sofia yang tadi hadis tadi bahwa jin itu berjalan di majrad dam, dari aliran darah, itu juga sebagai petunjuk bahwa jin itu ada. Itu. Jadi jin itu intinya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, jin itu ada. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya sepenuhnya bahwa jin itu ada. Jin itu maujud. Jin itu bukan khayalan, bukan gaib. Nah, mereka memang tidak bisa terlihat, ya, tidak bisa terlihat. Nah, tapi bukan berarti yang tidak bisa terlihat tidak wujud. Ya, jadi wujud dengan dasar-dasar dalil ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sekarang dalil ala wujudis sihri, al-adillatu ala wujudis sihri. Beberapa dalil dari wujudnya sihir. Minal Qur'anil Karim, Al-Baqarah 102, dari Al-Quran, Al-Baqarah 102. Yang bisa kita ambil, walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Gitu ya. Jadi setan-setan atau bangsa jin yang kafir, mereka mengajarkan sihir. Mengajarkan sihir. Di situ ada lafaz sihir. Jadi sihir itu juga ada. Jadi ini memang pekerjaannya bangsa jin yang memang diajarkan dan manusia juga belajar. Tidak hanya di zaman kita saat ini, zaman sebelum kita banyak, tentunya mengajarkan, diantaranya Harut Marut, itu mengajarkan juga sihir. Ada banyak yang belajar kepada dia. Dan sampai sekarang sihir ini cobaan, cobaan terutama bagi kita yang betul-betul ingin memurnikan agamanya. Nah, mereka berusaha terus mengganggu. Maka sangat atau seharusnya kita tahu bagaimana melawan, berlindung, dan bahkan istilahnya melawan dengan mereka, bangsa jin itu. Apa bisa? Bisa dengan apa? Al-Quran. Dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Taib, yang kedua Yunus ayat 77, kemudian Yunus 81 82, surat Toha 67 69, Al-A'raf 117 122, kemudian Al-Falaq 1 sampai 5, yaitu terutama di ayat keempat, ya, menyebutkan di situ waqala al-Hafidz Ibnu Katsir, dan berkata siapa Imam Hafidz, orang yang hafal Quran, ya, Ibnu Katsir, yang terkenal dengan tafsirnya, tafsir napa? Tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata wa min syarrin naffasi fil 'uqad. Qala, berkata siapa Mujahid wa Ikrimah, ini para ulama salafus saleh, ya. Mujahid, Ikrimah, Hasan wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak, yakni as-sawahir. Ya, as-sawahir, beberapa sihir. Jadi naffasati fil 'uqad itu adalah sihir, beberapa sihir. Yaitu sihir yang ditiupkan. Kalau sekarang dikenal dengan istilah madfun. Afwan. Manfuh, ya, manfuh, ditiupkan. Jadi buntelan niki biasanya diambil dari bekas yang mau disihir. Kulo bukan ngajari sihir nih. Ini penjelasan dari Mas Sayeng, guys. Bukan saya tahu sihir, enggak, saya enggak tahu sihir. Dan saya alhamdulillah barakallah tidak pernah belajar sihir, dan naudzubillah belajar sihir, karena itu kemusyrikan. Apapun itu manfaatnya, di antaranya mungkin pesugihan. Mungkin ada yang terkejut, pesugihan niku jenis sihir. Kekebalan, pengasihan. Napa meleh? Pengasihan. Pelet. Gandengannya pelet napa? Napa istilah pelet terus? Enten boleh bahasanya selain pelet nih, guna-guna nggih, guna-guna bahasa. Santet. Bahasa kita santet. Jadi memang ada sihir yang bisa membunuh. Nanti dijelaskan para ulama. Ya, bisa membunuh. Itu istilah dalam bahasa kita santet. Niku jenis sihir semua. Lah saya menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi uqad
Ukot yang biasa ditiup niku biasanya dari yang mau disihir itu biasanya kadang pakai diantaranya ya yang disebutkan para ulama itu pakai sisir, jungkas itu bisa dipakai untuk media sihir. Kemudian rambut yang rontok pada saat sisiran itu bisa juga pakai alat. Kemudian sapu tangan, mindil bahasa Arabnya, sapu tangan bisa dipakai. Kemudian bekas keringat mau di baju, di celana, luar atau dalam itu bahaya. Maka jangan suka ngasihkan baju bekas ke orang lain. Barangkali orang lain itu hasad, ada drengki, dibawa ke tukang sihir jadi. Bisa jadi dengan izin Allah tapi tetap ya, dengan izin Allah. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tukang sihir tidak bisa memudaratkan seseorang kecuali dengan izin Allah. Itu akidah kita. Jadi mereka, tapi dengan alat-alat itu memang bisa dipakai. Rasulullah Muhammad SAW, Rasul kita juga pernah dicoba oleh Allah disihir oleh namanya Labid bin Asam. Beliau disihir itu pakai buntelan ini juga, bekas sisir beliau, kemudian sisir beliau sama rambut beliau, bekas yang kena sisir itu diambil oleh budak yang sering ke rumah istri-istri Nabi ini. Jadi yang disuruh untuk nyari niku seorang budak. Nah, tapi hikmah besar dari itu bagi kita sekarang bisa mencontoh kalau sudah ada kaum muslimin yang sudah kena sihir, insya Allah sembuh dengan izin Allah, dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran dan ayat dengan As-Sunnah, masuk doa-doa yang di Sunnah. Itu insya Allah bisa sembuh. Dan saya sebagai praktisi sudah mempraktekkan itu. Alhamdulillah di antara yang kena sihir, di antaranya ada yang kena sihir sorok namanya. Sorok niku seperti orang ayan. Itu orang ayan. Itu alhamdulillah ditangani 6 bulan, alhamdulillah sekarang sudah kembali total seperti sedia kala. Alhamdulillah. Cukup dengan Quran. Saya pakai Quran, enggak pakai apapun. Quran sama doa yang ada di Al-Hadis yang saya praktekkan, alhamdulillah sembuh. Oke. Baik. Jadi nafasnya fil ungqad. Nafas itu tiupan fil ungqad dalam buntelan. Ini yang dimaksud di sini ada sihir biasanya. Jadi dari Imam Mujahid, Ikrimah dan lain-lain itu tadi itu menyebutkan bahwa ini adalah ayat yang membahas sihir. Ini adalah jenis sihir. Macam-macam sihir yang ditiup ya. Ini dasar bahwa sihir itu ada. Kemudian dari sunnah An Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraik. Ini kisahnya ini. Rasulullah disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraik, yuqalu lahu Labid bin Asam. Namanya Labid bin Asam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi itu karena sihirnya itu yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Nabi dibayang-bayangkan mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakan itu. Kalau salah satu ulama juga menjelaskan sebetulnya yang dikirim sihir yang dilepaskan kepada Rasulullah itu membunuh. Mereka ingin membunuh. Tapi nyampainya jadi takhil namanya, sihir takhil, khayal. Jadi hanya dilamun-lamunkan. Nah, ini penjelasannya akidah kita, penjelasan para ulama. Ini tidak mengganggu, tidak mencampuri wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Nah, itu kena sihir berarti itu wahyu itu enggak murni, itu campuran sihir itu. Enggak. Jadi yang penjelasan para ulama, Nabi dibayang-bayangkan itu hanya kepada istri. Pada istri ya. Penjelasannya. Jadi beliau itu dibayang-bayangkan mengerjakan sesuatu padahal enggak. Itu maksudnya jima istri. Padahal beliau enggak. Jadi beliau merasa itu seperti menjima istri tapi enggak. Padahal enggak. Aslinya enggak. Itu karena pengaruh sihir. Dan itu sihir yang ringan ya, paling ringan. Nah, artinya tidak sampai membawa kematian. Jadi mereka bermaksud membunuh Rasul tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah itu jadinya takhil.
hanya sihir biasa. Hatta sehingga idza kana data yaumin au data lailatin, sampai suatu hari atau suatu malam, wa huwa indi, Nabi saat itu berada di sisi saya, wa huwa indi, di sisi saya, karena memang istri Rasulullah banyak, istri Rasulullah banyak. Kalau indi ini maksudnya pas waktu itu giliran saya ada di rumah saya. Da'a wa da'a, lakinnahu da'a wa da'a, kata Ibu Aisyah, tapi Nabi terus berdoa karena sihirnya ini, karena kena sihirnya. Jadi artinya walaupun saya ada di situ, saya nggak diapa-apain. Nabi terus deple doa. Nah, ini sunnah bagi kita menghadapi cobaan yang memang di situ sangat mengganggu, apalagi terasa besar dari kita. Kita berdoa kepada Allah sampai seperti ini, deple. Nah, ini Rasul ya. Summa qala ya Aisyah asy'arti innallaha aftani fima aftaitu fi. Aisyah, kamu sudah tahu bahwa Allah memberikan pituah, berikan petunjuk kepada saya fima aftaituhu fi, dari apa yang saya minta pituah, maksudnya berdoa. Alhamdulillah doa saya dikabulkan Aisyah. Allah mengirimkan petunjuk kepada saya, yaitu atani rojulan. Ada 2 orang laki-laki datang kepada saya, malaikat ini. Sebagian juga penjelasan malaikat Jibril dan Mikail. Faqa'ada ahaduma 'inda ra'si. Salah satunya duduk di dekat kepala saya, wal akharu 'inda rijlai. Yang satunya di sisi atau dekat 2 kaki saya. Faqala ahaduma li sahibihi. Salah satu berkata kepada temannya, ma waja'ul rajul. Ini rajul ini sakit apa? Maksudnya Rasul ya, Rasulullah. Sakit apa dia? Kalau berkata siapa sahib, matobub. Nah, maksudnya mashur. Nah, mashur, kena sihir atau ya, disihir. Kalau berkata siapa ahad, mantobbahu, siapa yang menyihir dia? Kalau berkata siapa sahib, Labid binul Asam, Labid bin Asam. Jadi 2 malaikat ini menyampaikan atau memberitahu bahwa yang menyihir itu Labid bin Asam. Jadi Rasulullah tahu siapa yang menyihir. Rasulullah tahu siapa yang menyihir. Qala fi ayyi shay'in, apa yang dia pakai? Media apa yang dia pakai untuk menyihir? Qala berkata siapa sahib, fi mustin, di sisir. Jadi dia sihirnya menyihirnya itu alatnya pakai sisir. Jadi sisir Rasulullah ya. Kemudian wa musatotin, dan rambut yang rontok saat disisir. Itu. Wajuffi tol'i nakhlatin, dan juga mayang korma. Dzakarin yang jantan. Jadi sihir yang medianya niku, buntelannya niku dibuntel terus ditaruh di mayangnya kurma. Mayang korma. Jadi enggak ditaruh di rumah Rasul ya. Tidak ditaruh di rumah tukang sihirnya, tapi ditaruh di pohon korma, di mayang korma yang di dekat sumur ya. Ada sumur, nanti ada Darwan namanya sumurnya nih. Mayang ya. Tempatkan di situ. Mayang korma jenengan semerap mayang korma. Korma niku sebelum dikawinkan ini macam kayak salak, harus dikawinkan ini. Kalau korma niku awalnya bunga. Lah bunga niku wontene teng dalamnya mayang. Jadi enten mayang kayak nopo ngene teng mriki, agak panjang nih. Niku isinya calon bunga. Isinya calon bunga. Nanti kalau mayangnya niku nopo? Meluwek napa meletek membuka diri, niku napa? Bunganya keluar. Keluar. Lah bunga niku kalau dikawinkan, didatangkan jantan, niku bisa jadi korma. Jadi mayang niku bungkusnya bunga. Jadi ditaruh di situ. Sama si Labid ini. Sihirnya niku taruh, buntelan sini taruh di situ. Enggak ada yang tahu. Jadi tidak ditaruh di rumah, tidak ditaruh di rumah Rasulullah, tapi dia taruh di pohon korma.
Karena memang harus begitu. Kalau ketahuan, kalau ketemu ya cepat sembuh. Karena memang pengobatan yang paling cepat media niku bisa ketemu. Jadi para ulama menjelaskan sihir itu memang ada dua ikatan, okay? Ikatan ke medianya niku, terus ikatan ke dalam tubuh. Kalau salah satunya putus atau dua-duanya putus maka sembuh. Nah, maka pertama yang dicari sebetulnya medianya niku pakai apa? Tapi biasanya kadang kesulitan untuk nyari itu karena memang disembunyikan. Ada yang cerita juga niku jinnya niku tahu ditempatkan di atas plafon, udah mau diambil dipindah sama si jinnya niku. Nah, agak sulit kalau mencari. Nah, maka salah satunya dengan cara memutus yang ke dalam badan. Niku dengan ruqyah, istilah ruqyah niku. Ruqyah sana. Kalau udah putus sembuh. Tapi tidak secepat kalau medianya ketemu. Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat orangnya yang menyihir disebut, kemudian tempatnya tempat buntelannya niku. Taib. Kalau berkata siapa Ahad yang bertanya itu, aina huwa, di mana ditempatkan itu si media sihirnya itu. Kalau berkata siapa Sohib, fi bi'ri Darwan, di sumur Darwan. Jadi memang ada sumur namanya Darwan. Kemudian di dekat situ ada pohon kurma. Lah sihir niku ditaruh di mayangnya kurma ini. Siapa yang tahu kalau nggak ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau kita kan bukan Rasul, tidak dapat wahyu kan begitu. Para ulama menganjurkan, menyarankan bagi yang memang sakit dan memang indikasinya kena sihir, banyak berdoa kepada Allah terutama sepertiga malam. Minta petunjuk di mana kira-kira media sihirnya ini. Ya seperti Rasulullah kan deple-deple, doa terus pada Allah. Nah, nanti bisa jadi dimimpikan, Tapi ini saran saja, belum tentu berhasil. Nah, bisa nanti dimimpikan, ditunjukkan di mana tempat medianya nih. Taib. Qala berkata siapa fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mendatangi pohon kurma itu fi nasin min ashabihi bersama para sahabat. Faja'a maka datang siapa Nabi, faqala maka bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, hey Aisyah, ka'anna ma'aha naqa'atut hinna. Hey Aisyah, yang perlu kamu tahu, airnya sumur itu seperti air celupan hinna. Hinna niku pacar, daun pacar, semerap daun pacar yang kalau di nopo daun pacar, kalau di Mekah namanya hinna, yang biasa itu dibuat pacar nopo berhias perempuan, bukan pacar laki-laki perempuan, bukan pacar yang biasa dipakai. Itu warnanya oranye ya, oranye agak ke hitam. Warna airnya itu seperti itu Aisyah, warna air sumurnya nih. Kemudian au kana ru'usa nakhliha ru'usus syayatin. Atau saya lihat itu apa? Pohon kormanya itu daunnya berarti nih, ru'usus. Kepala pohon kormanya itu seperti kepala setan. Kepala setan. Berarti memang bisa jadi niku tempatnya jin. Bisa jadi. Allah taala alam. Ini nyata, Rasulullah mengalami ini. Sihir itu ada, Rasulullah kena sihir. Jadi orang yang enggak percaya dengan sihir, bagaimana akidahnya? Kita harus pertanyakan ini. Dan ini sangat penting sesungguhnya ini. Musuh yang paling berat yang kita hadapi di dunia ini itu dari bangsa iblis dan para jin ini. Termasuk diantaranya tukang-tukang sihir ini. Tukang-tukang sihir. Karena mereka nggak kelihatan. Dari mana mereka mau menyerang kita nggak tahu. Maka di sini perlunya kita waspada. Pentingnya kita tahu ilmu ini. Ilmu gini yang sesuai dengan yang betul-betul sesuai dengan berdasar Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat para salafus soleh. Baik. Qultu berkata aku Aisyah, ya Rasulullah, afala astakhrijuhu, apakah tidak saya keluarkan buntelannya itu. Jadi oleh Nabi dibawa ke rumah.
Kemudian Ibu Aisyah, apa enggak keluarkan aja itu Nabi, biar banyak orang tahu. Kalau bersabda siapa Nabi, qad afani Allahu fakarihtu an athira 'alan nas. Allah sudah menyembuhkan saya, enggak usah. Enggak perlu banyak orang tahu. Fakarihtu an athira 'alan nasi fihi syarron. Saya khawatir para sahabat atau manusia nanti jadi jelek gara-gara ini. Malah kepingin tahu sihir itu seperti apa ya. Gimana kalau kita belajar sihir, malah begitu nanti. Jadi sini enggak usah lah. Toh saya sudah sembuh. Tapi begitu. Gitu nggih. Barakallahu fikum. Jadi ini dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang wujudnya jin dan wujudnya sihir. Bahwa jin itu ada, sihir itu ada. Yakin? Napa yakin? Saniki yakin napa boten? Yakin. Kalau enggak yakin berarti enggak yakin dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akidahnya perlu dipertanyakan. Kenapa saya tanya begini? Karena ada kelompok atau orang yang enggak percaya ini. Enggak ada sihir itu, enggak ada jin itu. Rasulullah berarti diceritakan di sini kena beliau dicoba oleh Allah lewat sihir. Berarti enggak percaya. Ini berarti nyimpang, akidah yang nyimpang. Baik, kalau sudah percaya langsung saya seperti tadi saya sampaikan, kita masuk pada bahayanya sihir dan pentingnya kita menjaga diri dari sihir ya. Jadi langsung ke pembahasan cara melawan, berlindung dari sihir, baik di pribadi kita, rumah kita, juga di luar rumah ya. Semoga ini bermanfaat. Dan saya merasakan sebagai praktisi sangat bermanfaat. Ada seseorang kena sihir dan bermacam-macam sihir yang dimasukkan. Nanti akan saya baca terakhir macam-macamnya sihir. Hampir 15 lebih jenis sihir yang berkembang sampai sekarang ya, macam-macamnya. Itu dimasukkan ke dia gara-gara apa? Zikir pagi, sore, malam diantaranya ya, penjagaan itu. Dia lemah. Karena mungkin kesibukannya berbisnis, yang pebisnis ya, berdagang, yang pegawai cepet-cepet, ini nanti jam 7 telat, nggak sempet zikir pagi. Padahal itu luar biasa untuk menahan, terutama di pribadi seseorang untuk tidak tembus atau tidak bisa dimasuki oleh jin. Baik, saya bacakan. At-tahsinatu min kaidis syaiton. Oh, dari tadi nggak bergerak gini berarti ini gini. Ada yang gerakkan nih. Ribbon? Oh, langsung saya yang gerakkan. Wah, ini dari tadi berarti nggak lihat tulisan ini ya. Taib, sebentar. Afan. Saya nggak paham kalau saya kira ada yang gerakkan. Apa bangsa jin juga yang gerakkan nanti? Nggak ada orang. Tapi nggak bergerak berarti nggak ada jin di sini. Taib. Kelihatan nggak? Kelihatan ini halaman ke akhir lompat. Kita langsung ke tahsinat, penjagaan nggih. Ya afwan, saya tidak paham cara ininya. Ini. Kelihatan nggih? Kelihatan bobotan nih. Dari tadi kok makanya kok kelihatan ngantuk sedoyo. Kayak saya main sendirian ya malahan. Oke, niki kita masuk ke yang penting ini, sangat penting untuk penjagaan diri kita juga keluarga lah secara umum, kemudian rumah kita dengan aktivitas kita di luar rumah ya. At-tahsinatu min kaidis syaiton. Jadi beberapa penjagaan dari upadaya setan, makar setan. Jadi setan itu berusaha. Setan yang saya maksud dari bangsa jin dan dari bangsa manusia yang berkolaborasi, bekerja sama dengan jin, yaitu tukang sihir. Itu berusaha untuk mengganggu manusia, makar kepada manusia, terutama manusia yang memang dimusuhi. Siapa musuh iblis? Siapa musuh setan? Siapa musuh tukang sihir? Siapa? Orang Islam yang betul-betul ingin memurkinkan agamanya. Itu musuh utama. Jadi semakin kita pingin
dekat dengan Allah semakin godaannya mereka sangat besar ya. Besar ya. Baik. Yang pertama tahsinatun nafsi. Tidak berharkat itu karena ya memang belum diharkati nggih. Tahsinatul nafsi, beberapa penjagaan diri. Ini adalah penjagaan bagi diri kita sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk berlindung, berjaga bahkan melawan mereka, bangsa jin. Yang pertama at-tauhid. At-tauhid. Dalilnya wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dari tauhid uluhiyah. Kalau tauhidnya lemah, penyembahan kepada Allah lemah, padahal ayatnya jelas wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Terus enggak ibadah, waktunya sholat tidur, waktunya puasa bentar lagi makan di warung, waktunya zakat nggak punya uang, bareng suruh nonton konser berangkat. Nah ini gimana? Ini namanya tauhidnya uluhiyahnya, tauhid uluhiyahnya lemah, ibadahnya lemah. Jadi urus tauhid yang pertama niku tauhid uluhiyah, dasar dalilnya di antara niki tauhid penyembahan kepada Allah, urusan ibadah. Kalau lemah, gampang dimasuki sama bangsa jin. Apalagi ada yang hasud, ada yang dengki, sholatnya nggak tertib, zakatnya nggak tertib, yang nisab yang sudah kewajiban zakat, puasanya nggak tertib, mampu haji nggak mau haji, gitu kan? Artinya dalam ibadah lemah. Kemudian dia punya musuh dan bahkan musuhnya tukang sihir, gampang untuk dihabisi. Dengan yang tadi salah satu jenis sihir tadi santet itu ada. Santet itu. Jadi memang santet ada jenis sihir yang bisa membunuh. Kemudian dasar kedua ittaqullah ta'ala ittaqul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Diambil dari khalaqa, yang menciptakan. Ini tauhid rububiyah, urusan rububiyah. Jadi kita perlu punya keyakinan karena tauhid ini akidah yang tertinggi dalam syariat, dalam Islam. Itu tauhid. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Di antaranya tauhid rububiyah niku yakin sepenuhnya bahwa yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, termasuk kita, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Lah apa ada ustadz yang enggak yakin? Banyak ada merasa keluar dari batu, itu tidak diciptakan oleh Allah sehingga tidak menyembah kepada Allah, itu ya. Maka yang pertama yakin, ini tauhid rububiyah, yakin bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Yang kedua ini juga tauhid rububiyah tapi kepemilikan ya. Kita meyakini dalam hati bahwa segala sesuatu selain Allah itu miliknya Allah, makhluknya Allah. Harus begitu. Tapi nanti ini urusan tauhid, ini ada kitab sendiri. Ini hanya saya mengambil dasar-dasarnya bahwa kita harus punya tauhid. Kita harus lurus tauhidnya. Kalau enggak, kita dibuat mainan nanti dari bangsa, terutama bangsa jin ini ya. Jadi segala sesuatu selain Allah itu miliknya Allah. Kemudian yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi al-ayah. Yang kita ambil yudabbiru. Jadi tauhid rububiyah yang ketiga itu adalah pengaturan. Kita yakin yang mengatur segala sesuatu selain Allah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Lah saya itu yang ngatur Ustaz. Itu istri saya pagi-pagi buatkan kopi, itu saya ngatur, gitu kan? Atau saya kerja keluar rumah kan karena karep saya, karena saya yang ngatur. Ini adalah tauhid rububiyahnya, nggak lurus ini. Tauhid rububiyah itu yakin yang mengatur segala sesuatu itu adalah Allah. Ya. Selain Allah itu hanya lantaran. Kalau gini, ini Pak,
apa namanya? Kalau makhluk bisa mengatur dirinya, maka kalau dia merasa mengatur dirinya, maka segala sesuatu dia akan bisa dikerjakan. Kenapa ada manusia yang tidak bisa mengerjakan? Itu petunjuk kalau dia bukannya mengatur kehidupan dia sendiri. Kan terbatas manusia itu. Ada seseorang yang memang dia ilmunya, keahliannya mesin. Hanya mesin. Dia nggak bisa kalau disuruh berdagang, nggak bisa. Sebaliknya, ahlinya dagang, disuruh mesin nggak bisa. Nah ini terbatasnya manusia. Kalau memang seseorang bisa ngatur dirinya, ya bisa mesin, ya bisa dagang, ya bisa segala sesuatu. Kenapa orang nggak bisa? Kenapa orang terbatas? Itu petunjuk kalau dia bukan yang ngatur kehidupan ini. Ya. Jadi seseorang itu, manusia itu hanya lantaran saja. Dan ini akidah tertinggi, ini tauhid, namanya tauhid rububiyah. Yakin bahwa yang ngatur segala sesuatu kepada Allah. Ya, yang ngatur segala sesuatu itu adalah Allah, hanyalah Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Ya contohnya orang sekarang yang naudzubillah min dzalik misalkan ya. Kita contohkan orang yang tidak bisa melihat. Dia kepingin bisa melihat, itu kepingin dia. Sama seperti kita normal. Kenapa dia nggak bisa melihat? Karena dia tidak bisa ngatur dirinya. Bisa ngatur dirinya. Kalau ditanya sampai pingin lihat, pingin. Kenapa nggak bisa melihat? Nah, itu diantara petunjuk bahwa manusia itu nggak bisa ngatur dirinya. Kejadian yang kebetulan dengan lantaran atau usaha dia, ikhtiar dia berhasil karena Allah paring. Kalau Allah nggak paring, dia nggak bisa. Saya pernah ngelihat ya. Ini nyata. Tukang bakso di Surabaya sana ada namanya tukang bakso ya. Itu rame katanya gitu. Sampai kebetulan saat itu putranya itu dipondokkan dan saya memang yang di pondok itu yang istilahnya yang mudirnya lah, mudir pondok itu. Dan saya tanya penghasilannya sampai berapa? Enggak usah, saya ya, Afan ya. Saya melihat dari dia datang pulang itu mobilnya ya bukan mobil yang biasa itu. Berarti kan laris gitu kan dagangnya. Kemudian ada wali murid lain yang juga datang ke situ. Dia kepingin juga jualan bakso. Bakso yang persis. Jadi mungkin ngubungi si bapak ini, saya pingin jadi cabang jenengan. Kalau bapaknya di Surabaya, yang satunya itu di Sidoarjo. Saya belajar Sidoarjo. Baksonya dibuat oleh si bapak ini, yang rame ini, yang Surabaya rame. Memang dia yang buat, buka cabang di Sidoarjo. Yang Sidoarjo sepi, nggak seramai yang di Surabaya. Padahal bahannya sama, yang bikin sama, hanya beda yang ngelola. Yang ngelola nggak jalan yang di Sidoarjo. Nah, berarti hanya ikhtiar. Yang paling di situ yang paling rame dan tidak rame itu hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini ada contoh dalam ayat ya, cerita di sebelum kita. Bani Israel yang tidak mau sholat ibadah Sabtuan, mereka terpengaruh dengan ikan. Saat Sabtu ikannya itu gampang diambil. Selain hari Sabtu, mau mereka pakai jala yang bagus, yang super, pancing yang bagus, nggak ada yang nggak dapat. Nah, berarti kan pancing jala itu hanya ikhtiar saja. Yang mendatangkan ikan siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, disitulah tauhid mudabbir namanya. Masuk tauhid rububiyah. Jadi yang ngatur kita harus yakin dalam hati. Kalau nggak ada keyakinan ini, akidahnya lemah, keimanannya lemah. Nah, ini gampang dimasuki sama bangsa jin ini. Merasa dirinya saya ngatur semua. Enggak. Nah, kita hanya ikhtiar saja. Maka diluruskan ya. Jadi pelajaran tauhid, pelajaran akidah itu para ulama sudah banyak kitab yang menyusun. Ini saya hanya mengutip sedikit dari ini untuk bapak-bapak nanti mungkin selanjutnya juga tauhid dikajikan.
Akidah dijalankan. Tauhid yang betul-betul memang berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang di situ disampaikan oleh salafus saleh ya. Salafus saleh yang memang Ahlus Sunnah, supaya selamat akidahnya, tauhidnya supaya selamat. Taib Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ada yang ketiga, macam ketiga. Jadi tauhid yang pertama itu tauhid uluhiyah, bab ibadah yang tadi saya sebutkan. Kemudian tauhid yang kedua rububiyah, ada tiga, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatu, dan Allah yang mengatur segala sesuatu. Itu rububiyah. Yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Di antaranya ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Arsy istawa. Jadi Allah yang sifat Rahman menetap di arsy. Adapun yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya itu yang sebenarnya Allah yang Maha tahu. Tidak usah dipikir. Karena ada yang nggak percaya Allah menetap di arsy. Nah, jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin karena Allah ini ada Al-Qur'an, akidah kita bahwa Allah itu menetap di arsy. Adapun yang sebenarnya Allah yang Maha tahu. Tidak usah ditahrif, tidak dirubah-rubah sendiri, atau tidak usah diroi-roi sendiri. Nah, ya, kita yakin kalau Allah menetap, dan menetapnya seperti apa Allah yang Maha tahu. Kita jawab begitu, Allahu Azza wa Jal a'lam. Allah yang lebih tahu dengan yang sebenarnya. Kita nggak tahu, kita manusia, kita terbatas kemampuan kita ya. Taib. Kalau berkata siapa sekarang itu dari ayat, jadi tauhid dari ayat diantaranya itu ada tiga tauhid ya, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kemudian dari sunnah, kalau bersabda siapa Nabi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau bersabda siapa Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tiara itu syirkun, at-tiyaratu syirkun, salasan 3 kali. Jadi Nabi mengulang sampai 3 kali bahwa tiara itu kemusyrikan. Wa ma minna illa, dan tidak ada dari kita illa kecuali mengerjakan itu. Penjelasannya ya. Ada ulama menjelaskan ini memang tersimpan jawabannya ya. Dari kita mesti mengalami tiaroh ya. Mesti berbuat tiaroh. Nah, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Allah akan menghilangkan tiara ini kalau kita bisa tawakal kepada Allah. Okay. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bersabda siapa Nabi, la udwa, tidak ada udwa. Udwa itu penyakit menular dengan sendirinya, enggak ada. Kalau ada penyakit menular karena itu kehendaknya Allah yang dimaksud ya. Kalau memang ada penyakit yang pindah kepada orang sehat, bisa menular ke orang sehat, itu karena Allah yang mengatur, bukan dengan sendirinya. Bukan dengan sendirinya. Jadi kalau keyakinannya ini menular dengan sendirinya, ini namanya sudah terjadi udwa. Kata Rasulullah, nggak ada udwa. Ya, itu atas kehendaknya Allah. Wala tiarata, dan tidak ada tiaroh. Wa ya'jibuni al-fa'lu, dan saya heran dengan al-fa'lu, artinya saya senang dengan al-fa'lu. Qalu, berkata mereka, wa mal fa'lu, apa fa'lu Nabi? Kalau bersabda siapa Nabi, kalimatun thayyibatun, kalimat yang baik, husnudzon billah. Jadi tiaroh niku persangkaan, ini kerjaan hati nggih. Persangkaan, pikiran, perasaan yang menganggap makhluk atau selain Allah itu bisa menjadikan mudarat, bisa memberikan manfaat. Ini kata Rasulullah, sabda Rasul, setiap orang mesti ngalami ini. Kadangkala mau keluar rumah, dibilang sama orang, jangan lewat situ, nanti kamu akan celaka. Percaya dalam hati, lah ini tiaroh namanya, ini kemusyrikan, ini nggak boleh. Maka tiaroh itu akan hilang dengan kalian tawakul, bertawakal kepada Allah. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu biar hilang. Kemudian nanti ada doanya, gitu. Ada doa juga. Nah itu. Jadi tiaro itu bahaya. Dan ini orang mesti ngalamin ini. Kadang-kala perasaan nulis gitu. Yang pebisnis ada di sini pengusaha. Coba angkat tangan. Ada yang pengusaha?
Apa kalau pengacara pengangguran banyak acara kan. Kalau ditanya pengusaha nggak ada yang ngajung. Berarti guru PNS wonten. Nah, ini bisa gini, kalau pengusaha itu biasanya ada logo. Ya kan, bikin logo brand. Itu bisa jadi tiaro. Ini contoh yang di sekitar kita yang menyebabkan kadangkala terjadi tiaro tidak terasa. Ini dengan brand ini, betul, ditulis mungkin apa gitu brandnya kan, namanya. Ini nanti akan mendatangkan manfaat. Dalam hati bilang gitu, ini kerjaan hati soalnya. Terus diyakini itu yang menjadikan rame. Merek itu, brandnya itu, brand dagangnya itu yang diyakini menjadikan rame. Ini tiaro, ini kemusyrikan, ini nggak boleh dalam Islam. Ya, jadi yang menjadikan rame tetap Allah azza wa jalla, bukan ininya, bukan logonya itu, bukan. Ini bisa terjadi. Atau nulis, atau ada yang mungkin seneng angka, bisa terjadi tiaro. Seneng angka, nomor. Aku seneng 7, karena aku seneng langit, sab 7, bumi sab 7. Maka saya taruh di diyakini kalau itu mendatangkan misalkan keberuntungan 7. Tiaro itu. Tiaro. Pernah ngalamin nggih sedaya? Enggak usah ngacung kalau niki, ketahuan nanti. Tapi coba di perasaan kita itu, perasaan pikiran kadang-kala terjadi begitu, hati begitu. Ini tiaro kalau sampai diyakini yang menjadikan keberuntungan atau menjadikan kemudaratan, sial. Selain Allah, termasuk nomor, gambar, apapun itu, tempat atau waktu. Kalau malam-malam jangan mandi, nanti langsung mati. Memang mandi itu jadikan mati? Enggak. Yang jadikan mati itu Allah. Itu tiaro itu namanya. Ya, apalagi sampai terucap. Ya, diyakini aja dalam hati itu namanya akidah sudah nggak lurus. Ya, nggak lurus. Maka hati-hati. Ini hilangkan. Nah, cara menghilangkannya pertama tawakul, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua berdoa. Doanya nanti ditulis di belakang. Doanya la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Itu diantaranya. Kalau sudah kebayang ngoten, ucapkan itu, doa itu. Itu doa kebesaran. La khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan, tidak ada keberuntungan illa khairuk, kecuali keberuntungan Engkau ya Allah. Engkau yang mendatangkan peruntungan. Bukan logo ini, bukan gambar ini, bukan nomor ini, bukan tempat ini, bukan waktu ini, bukan. Hanya Engkau yang memberikan kebaikan. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada tiaroh, tidak ada kesialan kecuali Engkau yang menjadikan itu sial. Ini kepasrahan mana? Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Yang kedua, la ya'ti bil hasanat, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yatfa'u as-sayyi'at illa anta, wa la haula wa la quwata illa bik. Ini dua apa itu? Dua doa ini bisa dihafal nggih? Itu hadisnya itu sahih nggih. Ya, jadi itu wujud tawakal kepada Allah. Di antaranya dengan berdoa nih, bahaya soalnya nih, nggak terasa jatuh kepada kemusyrikan. Baik. Kemudian yang kedua al-aqidah, wamal fa'lu. Lah ini yang lawan dari tiaro, Pak, fa'lu. Jadi karena seseorang juga tidak akan selamat dari tiaro, maka arahkan ke fa'lu. Fa'lu itu adalah kalimatun thayyibun katanya, ucapan yang baik, persangkaan yang baik. Jadi kalau persangkaan, perasaan bersangka yang baik, berkata yang baik. Ya contohnya tadi bikin gambar pengusaha, logonya itu kan. Ini hanya usaha saya ini. Saya nggak yakin di sini jadi keberuntungan saya. Nah, saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lantaran logo ini kalimat yang baik. Mudah-mudahan lantaran logo ini, gambar ini, usaha saya berhasil. Gitu. Ini kalimat yang baik kepada Allah. Jadi pasrahkan kepada Allah, maka akan menjadi fa'lu. Ini fa'lu. Enten nggih caranya. Yang kedua al-aqidah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma ba'du fa hada i'tiqadul firqatil najiyah, dan inilah akidah
golongan yang selamat, al-mansurah yang ditolong, ila qiyamis saah, sampai terjadinya kiamat. Ahlus sunnah wal jamaah, itu ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Wa pertama al-imanu billah wa malaikatihi, iman kepada Allah, kepada para malaikat dan kitab-kitabnya, rasulnya, wal bu'si ba'dal maut, dan hari kiamatnya, wal imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini dasar akidah. Nah, kalau ini sudah diimani semua, insya Allah selamat akidahnya. Jadi sebetulnya akidah niku yang diajarkan, niku yang terjadi penyimpangan rata-rata. Kitab-kitab masyayikh salafus saleh yang diajarkan di bab akidah, itu pembahasan yang keyakinan-keyakinan yang sudah nyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebetulnya akidah secara umum, ya Al-Quran, As-Sunnah itu, mulai dari Al-Fatihah, dari An-Nas, itu akidah kita. Kalau itu perintah, ya itu kita kerjakan sampai kemampuan. Kalau itu larangan, kita tinggalkan. Jadi perintah larangan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu akidah kita. Apa yang diceritakan di situ kita percaya. Ada hari kiamat kita percaya. Al-Hadis juga begitu. Kalau itu memang sahih dari Rasulullah SAW, ya kita kerjaan, itu akidah kita. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sebetulnya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Hanya para ulama merinci, sudah terjadi beberapa keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Itu yang diajarkan. Artinya maksud kula, nek jenengan pengin selamat pun, kalau itu ayat paskan dengan penjelasan salafus saleh. Salafus saleh niku sinten to Ustaz? Salafus saleh niku sahabat pertama. Jadi Allah niku menetapkan syariat kepada Rasulullah. Yang jadi utusan, yang jadi nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempraktikkan syariat, sinten yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan? Sahabat, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah dan iman saat itu. Jadi sahabat itu pengertiannya orang yang bertemu Rasul kemudian iman. Kalau yang kafir seperti Abu Jahal, bukan sahabat. Seperti Abu Lahab, bukan sahabat. Nah, itu. Jadi sahabat itu yang iman. Kemudian sahabat mempraktekkan syariat yang dilihat dari Rasulullah. Siapa yang menyaksikan? Tabi'in namanya. Tabi'in siapa yang menyaksikan? Tabi'in. Di bawahnya tabi'in. Terus sampai sekarang dinamakan salafus saleh. Itulah salafus saleh. Jadi mulai dari sahabat sampai para ulama yang sekarang, yang betul-betul menjelaskan sesuai apa yang disampaikan, dikerjakan oleh, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Okay. Nah, kalau sudah itu ayat, itu hadis yang sudah dijelaskan oleh salafus saleh, maka kita kerjakan, selamat akidah kita. Selamat. Ya. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga ibadah. Jadi perlindungan pertama, tauhidnya diluruskan, akidah diluruskan. Kemudian yang ketiga ibadah. Ibadah diluruskan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Fattabi'uni yang saya ambil. Jadi kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya, ikuti Rasul. Artinya kalau ibadah tidak mengikuti Rasul, berarti enggak cinta dengan Allah, enggak cinta dengan syariat, enggak kopis. Kopis singkatannya apa? Komplotan napa? Kayak komunitas ya, komplotan kayak orang enggak bener aja kalau komplotan. Komunitas pecinta ilmu syariah. Saya baru tahu kopis, ada kopis di Jawa Tengah, Karanganyar, kopis. Malah teman saya nyingkat lain, kopi race apa ya? Karena dia pengusaha kopi race. Ini Ustadz kan closer tuh tentang grup. Ini singkatannya bukan itu, singkatannya kopi race apa gitu belakangnya. S-nya niku napa? Muga sampean ketahuan sing duwe sampean di seneni sampean. Jadi enggak kopis berarti kalau enggak ittabi'uni. Jadi kalau cinta kepada Allah ikuti saya. Jadi kopis itu ngikuti Rasulullah. Ini kan kopis itu ya toh? Kopi. Nah, makanya tak lihat niki kok memang yang mirip yang putih niki kok
satu dua. Kayaknya kebanyakan kopi nih. Ini namanya kopi. Ini guyon, biar bukan ngantuk. Okay. Nah, jadi kopi itu kopis, komunitas pecinta ilmu syar'i, berarti cinta Allah, berarti ngikuti Rasul. Ayatnya ini. Nah, berarti ini urusan ibadah. Karena nopo? Karena ibadah itu yaufir lakum dan surahnya lagi al-ayah. An Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada laisa minhu fawaradun. Siapa yang mengerjakan atau berbuat hal yang baru, ahdasaniku berbuat hal yang baru yang tidak disunahkan oleh Rasul, ma laisa minhu fawaradun. Para ulama menjelaskan di situ ay mardudun maksudnya. Ditolak ya, ditolak. Maka hati-hati. Jadi ibadahnya luruskan dengan perintahnya Allah Rasul kalau mau kuat. Kuat yang saya maksud terutama dari bangsa jin. Jadi kita ibadahnya harus lurus. Kemudian di sini al ibadatu saya cantumkan juga al ibadatu ibadah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Jadi pengertian ibadah itu adalah semua nama yang di situ dicintai oleh Allah. Yuhibbuhullah wa yarda dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal wal a'mal, ucapan maupun perbuatan, adh-dhahira yang tampak wal batinah dan tidak tampak. Berarti semua kebaikan itu bisa jadi ibadah. Nah, di sini ini saya tidak di situ apa ya? 39. Coba 39 siapa itu? 39. Wawunya. Syarah Kitabut Tauhid Syekh Shalih Fauzan. Ini insyaallah Syekh Ibnu Taimiyah. Kesimpulan beliau. Jadi ibadah itu semua kebaikan yang menjadikan Allah senang dan Allah ridho dari ucapan maupun perbuatan. Berarti garisnya selama ucapan perbuatan itu tidak berdosa, bukan perbuatan dan ucapan dosa, maka bisa menjadi ibadah. Nah, dengan apa? Menggandengkan dengan syarat satunya lagi, yaitu niat karena Allah. Bagian yang saya maksud yang kula maksud, kebaikan yang kula maksud itu kebaikan yang sesuai dengan sunnah ya tadi. Sesuai dengan sunnah. Sudah ittabi'ur rasul, sudah sesuai dengan ayat dan as-sunnah. Itu kebaikan yang tidak salah secara Al-Qur'an dan Sunnah, maka tinggal niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Nah, di situ akan jadi ibadah. Apa contohnya? Yang di situ secara lahiriah tidak ibadah. Kalau ngaji ini bukan enggak ibadah, ini ibadah. Ini urusan ibadah. Oh, ya. Ini jam berapa ini? 10.50 sudah selesai ini. Sudah selesai ini. Baik. Saya baca cepat aja ya. Baik, yang pertama tauhid, penjagaan pertama, yang kedua akidah, yang ketiga ibadah. Saya tidak membaca dasarnya, hanya langsung ke poin-poinnya saja karena ini sudah diberitahu, ini sudah selesai ya. Nah, itu ibadah, kemudian menjaga kebersihan setelah itu ya, jaga kebersihan. Contohnya potong kuku, potong bulu-bulu yang ada di badan. Kebersihan itu juga juga bisa menolak bangsa ini. Karena apa? Karena bangsa jin itu senang dengan yang kotor. Karena membersihkan memotong kuku dan lain-lain itu disunahkan dan itu termasuk fitrah kata sabda Rasul ya. Kemudian yang keberapa? Keempat ya. Keberapa? Sudah. Kelima, makan dengan tangan kanan, makan minum dengan tangan kanan. Oke. Jadikan kebiasaan, kalau makan minum jangan tangan kiri, tangan. Karena apa? Itu kebiasaan setan. Nah, kalau perbuatannya mirip setan, kira-kira setan seneng nggak? Kalau seneng bisa masuk nggak? Bisa. Jadikan kebiasaan. Ya, makan minum dengan tangan kanan. Yang keenam, jangan mubadzir, menyanyikan harta. Nah, contohnya masih bermanfaat dibuang.
Maka kira-kira walaupun kalau makan kira-kira ngambil sedikit dulu, kalau enak nambah. Ketimbang ngambil banyak nggak enak terus dibuang. Mubadir namanya. Menyanyiakan harta. Kemudian ke berapa? 7. Ta'ahadu atau muhafadhah, menjaga zikir adkarus sobah wal masa qabla naum. Jadi nanti para ustadz tanya ke para ustadz, zikir pagi seperti apa ustadz yang sesuai sunnah? Zikir sore petang seperti apa? Terus sunnah sebelum tidur seperti apa? Kemudian yang ke-7, minta waktu sedikit nggih. Makan 7 korma ajwah. Yang keberapa? 7 nggih. Ke-8 makan bagi yang mampu nih. 7 korma ajwa kan ini mahal nih. Korma setiap pagi. Niku ada dasar dalilnya, menolak sihir nggih. Menolak sumun niku racun, dan sihir. Bagi yang mampu beli, tapi Syekh mengarahkan kurma ajwa yang asli Madinah. Asli Madinah. Jadi harus umroh dulu sana. Atau haji baru bisa dapat. Tapi kalau nggak dapat ajwah biasa, nggak apa-apa. Kita tanya di toko ini ajwah napa mboten? Niku setiap pagi kefadolannya 7 butir ya, 7 kurma itu dimakan. Bersama, kalau saya menyarankan dikunyah dulu sampai campur air liur. Kan air liurnya sendiri nggak apa-apa toh. Diopok-opok baru dimakan. Oke. Niku disarankan ngoten, campurkan air liur. 7 korma. Kemudian menjaga wudu. Menjaga wudu niku luar biasa. Maksudnya kalau batal wudu. Menjaga wudu namanya. Selalu pingin berwudu. Kenapa? Tidak batal. Walaupun nggak sholat, itu sangat bisa menjaga. Terutama bagi yang sudah kena sihir. Sarankan untuk selalu berwudu. Punya wudu maksudnya, suci. Kemudian seterusnya, kalau baca seterusnya, sholat berjamaah, khususnya laki-laki, utamanya laki-laki nggih. Dan juga perempuan sampai mawon. Walaupun kewajibannya perempuan itu di rumah, lebih baik di rumah, tapi di rumah tetap berusaha untuk sholat jamaah. Itu bisa melindungi diri dari bangsa jin. Terus yang seterusnya qiyamul lail, bangun malam. Seterusnya ini biasanya berat ini. Yang tertib bangun malam, alhamdulillah syukuri, itu petunjuk nikmat dari Allah. Bangun malam, okay? Niku juga penolak bangsa jin. Al isti'adah an dukhulil khala. Yang seterusnya doa perlindungan ketika mau masuk WC. Hafal? Nek boten hafal tanya Ustadz, gimana doanya yang sesuai dengan sunnah, kemudian niku praktekkan. Karena niku khalaq niku tempatnya jin yang suka mengganggu dan non muslim. Kalau jin Islam nggak mau di khalaq ya. Itu ada doanya. Kemudian seterusnya minta perlindungan ketika masuk dalam sholat, yaitu di doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu 3 kali. Kemudian ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rawahu Abu Daud ya. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Itu dibaca. Rawahu Abu Daud. Terus seterusnya menjaga perempuan ketika akad nikah. Bagi yang akad nikah nggih. Bagi yang pingin nikah. Saat akad nikah itu ada tasin untuk perempuan ya. Itu didoai. Sudah praktek apa buatan? Yang sudah nikah-nikah nih. Kalau belum praktekkan. Tapi kayaknya telat nih. Katanya setannya telat kamu. Ya, ketika akan nikah itu sunnah, jangan diremehkan, nggih. Bagi yang mau nikah itu untuk juga penjagaan dari jin. Mendoakan di jidatnya niku. Kemudian iftital hayah zaujiyah bisolah. Terus ada sunnah juga ketika manten baru setelah akad nikah, niku sebelum
bulan madu niki ada sunnah sholat dulu, diajak sholat istrinya niku, istri yang baru dinikahi ini diajak sholat 2 rakaat sholat sunnah, niku juga perlindungan dari jin. Kemudian doa afwan sebelum berhubungan, itu ada doanya, hafal? Nah, diam semua berarti nggak hafal ini. Ini ada cerita mengerikan. Ada orang diganggu jin. Kemudian si jin ini masuk Islam akhirnya. Kemudian dia bilang, ini orang yang sakit ini pada saat berhubungan dengan istrinya, mohon maaf ya, afwan, dia nggak pernah doa ini. Maka saya ikut gabung di situ. Ikut andil. Bangsa jin ikut andil. Apa nggak bahaya? Bahaya. Hafalkan ke? Tanya para ustadz doanya kalau belum hafal. Segera niku. Jangan main-main. Apa gak kasihan nih kalau tercampur begitu, oke? Itu ada kisah begitu. Kemudian seterusnya yaqra'ul ayat kursi qabla naum, membaca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian selanjutnya pada saat pagi hari setelah sholat subuh, selain doa pagi sore, selain doa dzikir pagi ditambah niki 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Niku doa untuk perlindungan dari, termasuk dijaga dari bangsa jin. Kemudian doa sebelum masuk masjid. Nanti tanya ke ada filenya nih tinggal mengharkati. Para ustadz dibantu nanti. Kemudian sekarang penjagaan rumah baca bismillah sebelum masuk rumah. Sunnah. Sebelum masuk rumah bismillah. Kalau sudah kadung masuk keluar. Kata saya keluar 1 langkah baca bismillah masuk. Nah itu insya Allah jin-jin yang mau ikut masuk bisa masuk. Kemudian membaca salam ketika masuk rumah. Jadi saya bismillah masuk, terus ucapkan salam. Nggak ada orang Ustaz, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Kemudian membaca Quran di rumah, terutama surat Al-Baqarah. Jadi rumah jangan dibiarkan hanya musik saja yang, bahkan musik itu hilangkan. Itu mazamir syaiton. Itu lagu-lagunya setan. Bagaimana mau jauh dari setan, mau dipanggil terus dengan lagu, gitu ya. Kemudian tathhirul baiti minal kilab wa tamasil, membersihkan rumah dari anjing dan tamasil. Tamasil niku patung ya, barang-barang yang mentol atau gambar yang sekiranya itu mengganggu. Kan kadang-kadang ngelihat gambarnya tok itu udah hati itu nggak enak, udah itu hilangkan. Mau di horden, mau di bantal, sarung bantal dari apa? Ya semua yang ada di rumah bersihkan itu. Terutama juga mainan anak-anak ini sering terjadi. Anaknya dibelikan boneka, dibelikan nopo yang ada bonekanya. Niku bisa niku itu dihilangkan supaya tidak apa memancing bangsa jin ya. Tathhirul baiti minat tasolib, membersihkan rumah dari salib. Apalagi kita bukan ini kok kerjaan bawa salib barang ke rumah. Ya, barangkali di situ ya, bersihkan dari itu. Kemudian tathhirul baiti min sautil iblis. Nah, ini dimaksud. Bersihkan rumah dari suaranya iblis. Nah, itu dalam ayatnya itu disebut napa sautik. Suaranya iblis. Silahkan kamu goda, gembirakan orang yang kamu mampu goda dari suara kamu. Yang dimaksud suara dalam ayat itu maksudnya lagu-lagu. Al-gina niku billahi al-gina. Lagi itu lahan, kemudian gina niku nyanyian. Lagu-lagu niku bahaya dalam kalau nanti ada jin yang pingin mengganggu atau tukang sihir yang pingin menyihir. Kemudian selanjutnya tathhirul baiti minal ajros, membersihkan rumah dari ajros, lonceng atau yang di HP. Jangan pakai nada deringan lonceng. Ting 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 lonceng toh. Nah niku jangan pakai itu. Sering mendengarkan itu bisa lemah. Kemudian seterusnya yaksuru sholatun nawafil fil bait,
sering sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, seringkan sholat sunnah, mau duha mau nopo. Kemudian itu penjagaan rumah nggih. Jadi rumah supaya tidak ditempati jin itu begitu caranya. Kemudian yang terakhir penjagaan di luar rumah. Pertama juga baca bismillah. Sering-sering baca bismillah kalau keluar rumah. Karena apa? Bismillah itu termasuk di keutamaannya menghalangi pandangan bangsa jin dengan aurat anak Adam. Nah, berarti terutama juga di WC, kalau disebut dalam hadisnya itu terutama di WC. Di luar WC pun banyak-banyak baca bismillah. Supaya apa? Kalau ada bangsa yang memang tidak kelihatan itu mau mengganggu kita, dia tidak terlihat, kita nggak terlihat. Nah, dan itu hadis kita harus yakin. Ini fi ayunil jin ya, di pandangan jin, bukan ayunin nas, bukan pandangan manusia. Saya sudah baca bismillah kata. Tapi depan manusia ya tetap aja kelihatan. Ini bahasa jin. Terus seterusnya yatu'u untuk di luar rumah, yatu'u indal khurud minal bait. Berdoa ketika keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah sudah hafal semua. Kemudian tathhirus safar min sauti iblis wal ajros. Membersihkan bepergian, kalau bepergian dari suara iblis dan lonceng. Suara iblis tadi lagu. Jadi mobil apa? Motor, ada musiknya enggak kalau motor? Kalau mobil biasanya gitu. Semua lagu di setel. Itu namanya perjalanan iblis. Jalan iblis. Ya, kalau yang masih ini berusahalah dihilangkan. Dikit demi dikit ditinggalkan. Musik nopo yang disenangi niku ditinggalkan. Ganti murotal. Tadi juga dengan di mobil dengan beberapa ustadz, dengan ustadz juga kita bicara itu, gimana ustadz kalau mendengarkan Quran kita nggak perhatian, apa nggak kena ayat? Ada yang bertanya begitu kan? Gimana? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Padahal kita itu kan sambil nyapu atau mobil sambil nyetir. Kalau ada istri sambil ngobrol sama istri, kan nggak perhatian itu. Gimana? Ya, kalau bagi saya pribadi di Saudi pada saat, kalau saya gambar itu aja. Di Saudi pada saat taraweh bulan Ramadan, itu kan banyak yang tawaf itu. Apa itu perhatian juga dengan bacaan imam? Kan enggak. Artinya saya mengambil daripada mendengarkan iblis, sautul iblis, dengan mendengarkan nama Allah, kalamullah, baik mana? Nyatanya enggak kok dilarang oleh para ulama. Kamu tawaf sambil dengerin ini bacaannya syekh ini. Kan enggak ada yang begitu. Enggak ya. Jadi artinya fattaqullaha mastata'tum di situ. Nah, jadi ganti lagunya iblis dengan lagu Al-Qur'an, murotal Al-Qur'an ya. Baik, kemudian seterusnya doa manzil. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga zikir pagi ada. Niku juga sekaligus doa manzil. Itu juga aman dari setan. Kemudian terakhir lagi sebentar sabar kemudian kalau ada angin, doa angin dan hujan. Hafal doanya. Kalau angin agak panjang itu, kalau hujan singkat, shayban nafi'an. Atau ada Allahumma ja'al shayban nafi'an. Atau Allahumma shayban nafi'an. Ada 3 riwayat. Itu bisa dipraktekkan. Karena apa? Saya merasakan itu awalnya. Akhirnya saya tanya ke Syekh, apa hujan sama angin itu bisa dijadikan media untuk sihir? Bisa. Makanya ada doanya kan, perlindungan ini. Ternyata begitu, saya ingat. Oh iya, ada pawang hujan. Kan ada kan? Pawangnya. Itu pakai sihir itu. Ya, ketahuilah itu sihir. Saya berani. Dan bisa itu sihir pawang hujan. Gak ada Allah Rasul mengajarkan jadi pawang hujan. Ada. Ayatnya ada. Hadisnya ada. Kalau tidak ada perintah Allah Rasul, gak mungkin itu tidak sihir. Itu sihir. Nah, gitu ya. Maka doa ketika hujan, Allahumma shayban nafi'an, walaupun kita nggak keluar rumah pada saat hujan kita baca itu. Ya. Karena khawatir nanti Allahumma ja'al shayban nafi'an kan begitu. Ya Allah jadikanlah hujan ini
hujan yang manfaat. Yang tadinya mungkin ada sihir juga masukkan di situ, dijadikan lantaran. Nah, jadinya nyampainya ke kita itu manfaat. Gitu. Maka biasakan, jadikan kebiasaan. Ya, terakhir ibtali sihri. Sekarang untuk melepaskan sihir. Pertama dengan Quran. Yakin ya? Dengan Quran. Yang kedua dengan hadis, yaitu doa-doa. Doa-doa yang disunahkan untuk menghilangkan penyakit. Yang ketiga tidak ada. Jadi pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran itu semua, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi para ulama dalam ayat ini, syifa yang dimaksud sifatnya Al-Quran ini bisa dua. Pertama, syifa untuk obat hati, kemunafikan, kemusyrikan, marah, dendam, itu kan penyakit hati semua. Itu hilang, banyak-banyak baca Quran. Nah, akan bersih. Kemudian yang kedua, sifat untuk penyakit medis, penyakit biasa, itu juga bisa dengan Al-Quran. Dan saya sudah praktekkan itu, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi obat medis kita tidak meremehkan itu. Nah, itu sebagai menyempurnakan. Jadi kalau memang sudah dipakai Quran, pakai Quran itu masih, ya berarti ada medisnya. Nah, ada medis ya, nggak apa-apa dibantu medis. Jadi jangan meremehkan dokter ya, nanti dengan Quran aja dokter hilangkan. Nah, enggak begitu ya. Dokter itu juga punya ilmu, ya, punya ilmu. Dan itu menyempurnakan bagi pengobatan ya. Nah, selesai. Barakallahu fikum. Untuk cara ini untuk penjagaan bagi yang belum kena sihir, belum diganggu jin, ataupun yang sudah diganggu, yang sudah disihir. Cara untuk menyembuhkan ini dijaga dulu. Ini kalau ibaratnya pondasi, ini pondasinya. Nanti kalau sudah kena, sudah masuk jinnya atau kena sihir, baru nanti namanya ruqyah. Tidak disampaikan sekarang karena panjang. Ini tadi sudah diingatkan ya. Jadi kalau yang untuk pengobatan mungkin dari komunikasi ini. Maka silahkan nanti mungkin setelah ini di sini sekarang waktunya tanya jawab 20 menit. 20 menit dari 5:10 ini sudah pinter nih, 5 berapa nih? Ya, katanya enggak apa-apa. 20 menit dari sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, insyaallah yang saya tahu secara dalil dan secara praktek yang saya praktekkan, insyaallah saya jawab. Yang tidak tahu, ya tidak tahu. Nah, nanti nunggu. Coba gimana gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan nanti ada, karena ini kita kasihan ya kaum muslimin yang sudah kadung kena, itu juga bisa nanti lewat para asatid atau bisa nelpon langsung ke saya, silahkan kalau memang ada mau konsultasi. Jadi sistem saya bukan peruqyah sebetulnya ya. Praktisi ruqyah, konsultan ruqyah. Jadi saya nggak pernah langsung meruqyah, enggak. Kecuali yang memang sudah kelenger. Kelenger kalau nggak dia sudah ditolong gimana? Contohnya kemarin itu yang kena sorok itu. Sorok itu langsung dia kalau sihirnya datang dia seperti kayak orang ayan gitu. Ayan, sorok itu ayan maknanya. Seperti orang ayan. Sampai kayak orang nazak. Jadi mulutnya itu nggak bisa ketutup. Itu kalau kayak gitu nggak dibantu ya gimana? Kalau sudah kayak gitu baru saya bantu. Tapi kalau masih sehat seperti ini atau baru ringan, saya ajari, saya bimbing. Supaya apa? Supaya bisa sendiri. Pertama apa? Kalau kita kuat, badan kita kuat sendiri nggak usah dibantu. Ya kan? Ya seperti sakit medis lah. Kalau imunnya lagi turun kan masuk itu penyakit, katanya Bu Dokter gitu kan. Nah, tapi kalau sudah imunnya kuat kan sembuh. Nah, maksud saya begitu. Artinya tidak ketergantungan ke orang. Kalau dibantu orang, nah jinnya mungkin takut sama orang itu, nggak takut sama yang sakit. Nggak ada orang itu masuk lagi, ya kan? Nah, tapi kalau kuat, nah gitu. Maka saya bimbing, insyaallah. Saya bimbing, saya arahkan dan nanti praktekkan sendiri. Dari Al-Quran cukup Al-Quran dengan As-Sunnah ini, dengan doa ini.
Kemudian yang kedua, kenapa harus dengan sendiri? Karena ada dalil. Tadi juga kita ngobrol-ngobrol ya. Ada dalil termasuk ahli surga 40 ribu ahli surga yang tanpa hisaban besok di akhirat masuk surga tanpa hisaban. Di antaranya cirinya tidak minta di ruqyah. Tidak minta di ruqyah. Nah itu caranya ya. Maka saya berharap bapak-bapak semuanya karena waspada ya, waspada. Jangan, oh saya kuat, saya enggak. Waspada dengan menjaga ini, ikhtiar dengan tadi, dalil-dalil tadi, penjagaan itu. Kemudian yang kedua, apa itu? Dengan penjagaan itu, yang kedua kalau sudah kadung kena, segera ditangani. Jangan sampai bertempat. Kalau sudah kerasan bertempat, itu agak susah keluarkan. Susah, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengajian selesai, silakan tanya jawab. Nah, tanya jawab. Ya. Lalu ada bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung berdiri atau maju ke depan sini, biar mikrofonnya kabelnya akan nyampe. Kalau enggak berdiri, langsung bicara agak keras atau menulis kertas nanti disampaikan kepada beliau. Seperti itu mohon. Ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk bertanya. Baik, silakan. Tafadhol. Silakan. Di suruh atau di jambi-jambi itu apa itu juga termasuk sarana dari bisa memasukkan jin di dalam jiwa? Iya. Ya. Dan sekarang saya tanya ganti, apa merasakan apa? Yang nggak biasa lah istilahnya. Dari orang tua itu katanya Pak Budi itu disuruh atau ditimbul dengan jambi-jambi. Iya. Itu termasuk salah satu media memasukkan bangsa jin. Ya, bangsa jin. Ya, kita menyebutnya jampi-jampi atau apa namanya? Ya jampi-jampi bacaan ya, bacaan dan lain-lain. Itu. Ya, iya. Iya, dicoba. Kalau ada reaksi nanti dicoba antum ruqyah sendiri. Dicoba. Kalau ada reaksi berarti ada masih, dan itu harus dikeluarkan. Kalau enggak, kalau sampai bertempat apalagi di otak ya, karena enggak kuat bertempat di otak, itu nanti yang mengganggu. Jadi bangsa jin kalau sudah masuk ke tubuh itu mesti mengganggu. Kenapa? Tempatnya bukan di tubuh, bukan di badan manusia tempat mereka. Bertempat di situ ada maksud. Ya. Dan pada akhirnya mereka menggiring untuk kemusyrikan. Bisa jadi nanti tiaroh gitu kan, digiring sedikit di sini. Nah. Ya. Apakah mungkin dengan bisa rajin beribadah itu pengaruh dari kalau kekuatannya lemah, artinya tidak begitu kuat bisa. Dengan menertibkan tadi, dicoba tertibkan tadi, terus indikasi kerasa apa, nah, kemudian dibantu juga dengan ruqyah. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi apa-apa, ya berarti udah bersih. Nah, artinya dengan selama ini ibadah kita dia sudah keluar dengan sendirinya. Baik. Ya baca. Ini sekedar pemberitahuan, nggih. Sihir itu yang berkembang sampai saat ini, macamnya sihir itu ada sekitar 17 sihir. Ada pertanyaan Ustaz. Baik. Mengenai potong kuku dan bulu cat, apakah setan juga senang di tempat penyakit kulit yang menaun? Penyakit kulit yang menaun. Nopo niku contohnya?
Napa? Contohnya napa? Penyakit mana? Enggak ada contohnya saat ini. Ngeten. Jadi kalau bangsa jin masuk ke badan seseorang, itu memang masuk ke badan lewat aliran darah ini. Tapi kalau di luar badan, contohnya, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Supaya mereka tidak bertempat di situ. Barangkali itu jadi tempat. Ya, jadi tempat. Nah, kalau sudah kerasan di situ, ya sewaktu-waktu kita ngalami lemah iman, kan keimanan ya itu yang kusuh kan. Pada saat lemah bisa saja masuk kerasan di sini. Ya. Baik. Apakah jin itu bisa menampakkan diri, Pak? Terima kasih. Baik. Iya, jawabannya iya. Bisa menampakkan diri. Jadi kalau hukum aslinya secara ayat, innahum yarakum wa qabiluhu min haitsula tarnaum. Misalnya ngeten insyaallah. Jadi mereka bangsa jin itu dan juga qabilah mereka, bangsa mereka bisa melihat kalian dari mana kalian tidak bisa melihat mereka. Itu hukum dari Allah, ayat. Nah, kemudian kenapa ada orang bisa melihat jin? Yaitu tadi salah satunya bisa karena menampakkan. Suka-suka dia, saya ingin menampakkan ke si Paijo misalnya, nampak wujud apa? Misalkan apa saja, dan bisa dia berubah bentuk, bisa membesar segunung, bisa mengecil sampai ya seperti itu, masuk darah itu kan bisa mengecil, bisa berubah wujud, bisa memper orang. Makanya naudzubillah min dzalik, tapi ada pernah dengar cerita ada seseorang dalam satu waktu ada di 7 tempat. Ya, katanya sakti, itu sihir. Saya sampaikan itu sihir. Orangnya orang sini, Karawang Karanganyar, Karawang sampean. Karanganyar. Tapi ada di Mekah, ada di Mesir, ada di mana lagi? Negara lain, ada di Singapura, ada di Malaysia. Pada saat bersamaan yang menyaksikan muridnya itu semua pakai sihir. Dan itu wallahu ta'ala alam seperti apa prosesnya, tapi itu pakai sihir. Yakin itu pakai sihir. Itu jangan apa istilahnya itu terpengaruh dengan itu. Ya. Kita sakti pakai Al-Qur'an aja. Toh nyatanya saya nangani orang-orang yang kena sihir itu dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, lari mereka. Ya nyatanya sembuh kan berarti lari. Ya kan? Nah, lari mereka takut. Ya. Nah, bahkan pernah saya karena dia seperti gitu, ngice gitu. Nah, silahkan kamu ngice. Ilmu kamu itu nggak lebih dari kentut saya. Mohon maaf, apaan gitu. Ini untuk gedak juga gitu, dari omongan. Tapi gitu kayak. Nah, tapi jangan ditiru kayak, karena ya ngice. Tapi ini sebetulnya jangan begitu kalau jadi ini. Ini saya contohkan aja. Contohkan maksud saya itu bahwa kekuatan mereka nggak lebih dari itu, kekuatannya. Nggak ada kekuatan. Bagi yang betul-betul itu tadi, tauhidnya lurus, akidahnya lurus, ibadahnya betul-betul dijaga, kemudian syariat-syariat lain dijaga seperti tadi, zikir pagi sore, doa-doa ditertibkan. Nggak ada apa-apanya mereka. Artinya jangan takut dengan mereka. Walaupun datang. Nah, saya pernah nangani juga itu, dia masuk ke orang itu langsung kayak orang baris gitu, kayak pasukan gitu. Wow, kayak orang nakut-nakuti gitu. Silahkan kamu keluarkan. Ayo sekarang tanding. Jangan ganggu orang ini. Kalau kamu berani dengan saya, ayo kita lawan. Kita keluar kamu dan lawan saya, masuk ke saya. Nah, nggak berani dia. Itu kan karena dia juga makhluk gitu, Kita tantang sekalian. Jadi masuk ke orang ini kan yang berat, yang sakit ini dibuat gerak macam-macam begitu kan, tanpa sadar, kesurupan kan. Saya bilang keluar dari orang ini, jangan pakai orang ini. Kamu keluar serang saya. Ayo kalau memang berani. Kamu disuruh tukang sihir, sampaikan tukang sihir kamu. Serang saya. Nah, kalau ngatakan nggak berani. Nah, karena kita yakin Al-Quran dan Al-Hadis, kalau mau pengen jadi sakti ya sudah amalkan secara lurus Quran dan Sunnah, termasuk melawan mereka.
Insya Allah nanti saya ajari untuk ruqyah dan lain-lain, okay? Supaya jenengan semua bisa menjaga diri jenengan, keluarga dan juga rumah jenengan, dan juga bisa menolorkan ke yang lain, ya. Karena sungguh memang menyiksa. Orang yang kena sihir ini, Pak, kelihatan lahirnya saja, fisiknya saja mungkin mereka dia sehat-sehat saja, tapi pikiran, perasaan dan sakitnya diserang sihir niku itu luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi jangan dibilang, oh orang ini ketawa sendiri, oh ini nangis sendiri. Niku bisa jadi merasakan sakit karena sihir nih, karena gangguan jin. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sampun? Cukup ya. Sama dengan